Assalamualaikum, halo semuanya. Saya Nurul Aina Febriani dengan NIM 1032102200074 dari Program Studi Pendidikan Luar Biasa Semester 3 Universitas Islam Nusantara Bandung. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu autisme. Istilah ini pasti sudah tidak asing lagi, bukan? Autisme atau bagian dari Autistic Spectrum Disorder merupakan suatu gangguan perkembangan yang ditandai dengan adanya gejala dalam keterbatasan berkomunikasi, berinteraksi, dan berperilaku. Biasanya, gejala dari autisme ini sudah ada atau sudah muncul sejak anak sebelum usia 3 tahun. Istilah dari autisme sudah digunakan pertama kali oleh seorang psikiater dari Swiss bernama Eugene Bleuler pada tahun 1910 yang ia amati pada penderita skizofrenia dewasa yang ia sebut sebagai autisme. Autisme ini juga berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang artinya sendiri. Jadi istilah ini mencirikan seorang menarik diri dari interaksi sosial dan juga lingkungannya, atau seolah-olah seseorang ini memiliki dunianya sendiri. Kemudian, kata autisme ini diadopsi oleh seorang ilmuwan yaitu Leo Kanner pada tahun 1943. Ia menggambarkan 11 anak yang tidak mampu berhubungan sosial dengan orang lain ataupun dengan lingkungannya sebagai autistik. Sikap ataupun perilaku tersebut yaitu pertama, penyendiri dan mempunyai sifat autistik. Kemudian yang kedua, tidak mampu menggunakan bahasa sebagai komunikasi. Ketiga, perilaku yang berulang dan obsesif terhadap kesamaan. Keempat, potensi kognitif yang baik ditunjukkan dalam memori hafalan yang sempurna. Kanner menamakan gangguan tersebut yaitu Early Infantile Autism. Kemudian pada tahun 1944, Hans Asperger merupakan seorang ilmuwan dari Jerman mengidentifikasi kondisi yang telah digambarkan oleh Kanner sebelumnya, namun dalam kondisi yang lebih ringan yang dinamakan sebagai sindrom Asperger. Yang perlu digarisbawahi bahwa autisme ini bukanlah gangguan kejiwaan sebagaimana yang disebut sebagai skizofrenia, karena autisme ini adalah gangguan pada otak sehingga otak tidak dapat berfungsi dengan baik. Sejarah autisme menurut DSM. DSM sendiri adalah Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association. Pada DSM pertama yang terbit pada tahun 1952 disebutkan bahwa gejala autistik yang muncul pada anak merupakan manifestasi awal pada penyandang skizofrenia dewasa. Kemudian pada tahun 1968 dirilisnya DSM kedua yang mana melihat gejala dari autisme ini berbeda dengan skizofrenia, namun diagnosisnya masih childhood schizophrenia. Kemudian dalam DSM ketiga yang terbit pada tahun 1980, autisme diletakkan dalam kategori diagnostik tersendiri, namun masih disebut sebagai infantile autism. Kemudian disadari bahwa autisme ini bukanlah bagian dari kelainan kejiwaan atau yang disebut sebagai skizofrenia tadi, sehingga pada tahun 1987 kata infantile dihilangkan dan diganti menjadi autistic disorder. Dalam DSM keempat yang terbit pada tahun 1994, autisme disebut sebagai autistic disorder. DSM kelima yang terbit pada tahun 2013 menambahkan PDD atau Pervasive Developmental Disorder dan beberapa subtype-nya yang sekarang dikenal sebagai Autistic Spectrum Disorder. Beberapa tambahan yaitu Asperger Disorder, Rett Disorder, CDD atau Childhood Disintegrative Disorder, dan PDD-NOS. Karakteristik pertama berkaitan dengan gangguan komunikasi. Jadi anak autisme ini terkadang kata-kata yang digunakannya tidak sesuai dengan artinya, mengoceh tanpa artinya, berbicara sedikit atau bahkan tidak berbicara, perkembangan bahasanya yang sangat lambat atau sama sekali tidak ada. Kedua, gangguan yang berkaitan dengan interaksi sosial, seperti menghindari kontak mata secara langsung, kurang suka bermain dengan teman sebaya, atau menolak untuk bermain. Yang ketiga, dalam bidang sensoris, seperti kurang merasa sentuhan, kurang merasa sakit, kurang senang untuk mendengar suara-suara bising dan akan langsung menutup telinga. Kemudian yang keempat berkaitan dengan pola bermain. Jadi anak autisme ini kurang menyukai untuk bermain seperti halnya teman-teman sebayanya, kemudian juga sangat melekat pada benda-benda tertentu dan kurang memiliki daya imajinasi ataupun kreativitas yang tinggi.
Yang kelima, masalah dalam perilakunya. Jadi terkadang berperilaku berlebihan atau bahkan sebaliknya. Kemudian juga melakukan sesuatu yang terus berulang. Kemudian juga kurang menyukai perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya dan dapat terdiam dalam tatapan yang kosong. Dan yang keenam, masalah dengan emosinya. Terkadang anak autisme ini juga suka menangis, suka marah, tertawa tanpa alasan. Terkadang juga agresif dan mampu merusak benda-benda di sekitar, emosi yang tidak terkendali, menyakiti diri sendiri, dan kurangnya empati. Gejala autisme menurut DSM keempat, minimal ada 2 gejala dari gangguan kualitatif dalam berinteraksi yang timbal balik. Pertama, tidak mampu menjalin interaksi sosial yang cukup memadai, seperti kontak mata yang sangat kurang, ekspresi muka yang tidak hidup, gerak-gerik yang kurang tertuju. Kedua, tidak bisa bermain dengan teman sebaya. Ketiga, tidak dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Keempat, kurangnya hubungan sosial dan emosional yang timbal balik. Kemudian ada gangguan kualitatif dalam bidang komunikasi dan ditunjukkan minimal 1 dari gejala berikut. Pertama, bicaranya terlambat atau bahkan sama sekali tidak berkembang. Kemudian yang kedua, bila bisa bicara, bicaranya pun tidak digunakan untuk berkomunikasi. Tiga, sering mempergunakan bahasa yang aneh dan diulang-ulang. Keempat, cara bermainnya kurang variatif, kurang imajinatif, dan kurang bisa meniru. Kemudian selanjutnya ada suatu pola yang dipertahankan dan diulang-ulang dalam perilaku, minat, dan kegiatan. Sedikitnya, harus ada 1 dari gejala berikut. Pertama, mempertahankan 1 minat atau lebih dengan cara yang sangat khas dan berlebih-lebihan. Kedua, terpaku pada suatu kegiatan yang ritualistik atau rutinitas yang tidak ada gunanya. Ketiga, ada gerakan-gerakan yang aneh, yang khas dan suka diulang-ulang. Keempat, seringkali sangat terpaku pada bagian-bagian benda. Faktor yang pertama yaitu faktor genetik. Keturunan atau keluarga yang menderita autis memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena autisme pada anak. Genetik di atas yang mengalami autistik akan mempengaruhi genetik yang di bawahnya, menyebabkan abnormalitas pada pertumbuhan sel dan saraf. Kedua, ada faktor prenatal, natal, ataupun postnatal, yaitu sebelum kelahiran, pada proses kelahiran, sampai pasca kelahiran. Contohnya yaitu adanya pendarahan pada kehamilan awal, mengonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang, tangis bayi yang dalam kelahiran awalnya itu terlambat, kelahiran prematur, gangguan pernafasan dan anemia, kurangnya nutrisi untuk pertumbuhan otak. Selain itu, pengaruh virus seperti rubella, tokso, jamur, ataupun nutrisi yang buruk, pendarahan, keracunan, dan sebagainya pada saat kehamilan itu dapat menghambat pertumbuhan sel otak dan dapat menyebabkan fungsi otak yang di kandungannya ini terganggu, terutama dalam fungsi pemahaman, komunikasi, dan interaksi. Kemudian yang ketiga ada faktor neuroanatomi, yaitu gangguan fungsi sel-sel otak selama masih di dalam kandungan yang bisa jadi disebabkan oleh terjadinya hambatan oksigenasi pendarahan atau infeksi yang hal ini bisa memicu terjadinya autisme. Kemudian yang keempat, ada faktor kelainan struktur dan biokimia otak serta darah, yaitu kelainan yang terdapat pada cerebellum dengan sel-sel Purkinje memiliki kandungan serotonin dengan kadar yang tinggi. Hal ini juga bisa dipicu karena keturunan atau juga zat kimia yang dikonsumsi. Gangguan-gangguan yang menyerupai autisme. Yang pertama ada gangguan pendengaran yang sangat berat. Jadi ketika anak autisme ini dipanggil tidak menoleh atau tidak ada kontak mata, mereka seolah-olah seperti tidak mendengarkan atau seperti adanya gangguan pendengaran. Itulah yang menjadi adanya kesamaan antara autisme dengan gangguan pendengaran yang sangat berat. Kemudian yang kedua ada cerebral palsy atau CP dengan kerusakan otak yang sangat berat. Ada Rett syndrome, yaitu gangguan genetis yang memiliki karakteristik mengalami fase normal 6-18 bulan atau di bawah 1 tahun, kemudian kemampuan komunikasinya menghilang dan muncul hambatan dalam mengontrol pergerakan tangan. CDD atau Childhood Disintegrative Disorder dengan karakteristik anak mengalami fase normal hingga 3-4 tahun, kemudian mengalami fase penurunan perkembangan yang sangat
cepat dalam kemampuan dalam berkomunikasi, sosial interaksi, atau perilaku yang terbatas berulang. Ada tuber sklerosis dengan karakteristik dimulai dari tumor organ vital pada otak, mata, jantung, ataupun kulit, sehingga perkembangannya mengalami keterlambatan. Masalah perilakunya ini tidak bisa diam, kesulitan mengontrol perilaku dan agresi. Yang kelima ada Fragile X syndrome dengan karakteristiknya yang tidak bisa diam, bicara yang sangat cepat dan berulang, hand flapping dan hand beating. Selanjutnya ada Landau-Kleffner dengan karakteristik mundurnya kemampuan berbahasa yang berhubungan dengan abnormalitas gelombang listrik di otak. Williams Syndrome dengan karakteristik perkembangan yang terlambat, kesulitan belajar, kesulitan berkonsentrasi, dan pendengarannya yang sangat sensitif. Itulah beberapa gejala-gejala yang mirip dengan autisme, dan masih banyak lagi gejala-gejala yang berkaitan dengan autisme. Identifikasi anak ASD. Karena banyaknya diagnosis yang menyerupai autisme, maka diperlukannya proses identifikasi yang komprehensif dan diperlukannya alat yang mendukung. Berikut adalah skemanya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.